perbuatan-Mu hebat, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh memuji dengan segenap hati kami Tuhan, sehingga hati Tuhan boleh disenangkan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Untuk setiap imam-imam-Mu yang melayani pada pagi hari ini, biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh memberikan yang excellent buat Tuhan. Kami berdoa bila masih ada gangguan dalam bentuk apapun, kami bersatu hati. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan, kami usirkan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan tercurah buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, ada kuasa dalam pujian, mujizat Tuhan dicurahkan. Haleluya.
kita menyadari bahwa keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kedua tangan kita tinggi ke atas. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudara saja yang menyanyi anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Angkat suaramu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi kasih dan sayang-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa anugerah Tuhan, kami tidak berdiri di dalam rumah Tuhan. Tanpa anugerah penebusan-Mu, kami akan binasa. Sungguh Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Yang yakin dia katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Biarlah setiap dari kami menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah yang lembut, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Segala bentuk kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Kami satukan hati, katakan dengan iman bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai sebenarnya oleh Roh Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan suara yang yakin. Haleluya. 2, 3. Haleluya. Yang di atas juga 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus bagi yang menyaksikan melalui tayangan First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7.30 dan 12 WIB. Dan di hari-hari lain yang diacak, channel Sian 390 HD. Juga yang melihat melalui YouTube, saudara tolong ketik GKJ Family, tekan subscribe supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Haleluya. Periode kali ini saya melanjutkan tentang pertumbuhan rohani, ya, di mana pertumbuhan rohani itu dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman. Hati saudara itu adalah tanah yang hendak ditaburi. Siapa yang bertugas membuat tanah hati itu gembur, lembut, siap ditanam? Saudara, bukan Tuhan Yesus, ya. Dan kualitas tanaman itu menunjukkan kualitas rohani saudara. Kita sudah membahas mengenai, ya, jadilah pohon ara yang baik, dan hari ini dalam subtema iman yang progresif. Katakan bersama, iman yang progresif. Ya, saya ingin mengajak saudara mengambil Alkitab, membuka di dalam 2 Korintus 4. Buka Alkitab saudara, ya. 2 Korintus 4. Nanti yang tidak membawa Alkitab, pulangnya saya kasih kitab suci agama lain. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama dengan suara yang yakin. Yang di rumah juga membuka Alkitab, membaca bersama dengan kami. 2, 3. Sebab itu saya, ulangi ya, 2, 3. Sebab itu saya tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah saya semakin merosot, namun manusia batinia saya dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa manusia lahiriah saudara. Apa manusia lahiriah? Manusia yang lahir dari
rahim seorang ibu. Itu makin lama firman Tuhan mengatakan makin merosot. Tidak ada orang yang makin tua, rambutnya makin gimbal. Tidak ada orang makin tua, giginya makin kuat, tulangnya makin kuat. Ya, badannya makin besar, kecuali dia obesitas. Yang luar biasa, bahasa Inggrisnya itu mengatakan dengan bahasa yang lain. But though our outward man perish, outward, tetapi sebaliknya, yet the inward man is renewed day by day. Bahasa Inggris tidak mengatakan lahiriah dan batiniah, tetapi sungguh luar biasa bahasa Inggris mengatakan manusia lahiriah yaitu manusia jasmani dituliskan outward, yang di luar. Yet the inward man, manusia batinia, yaitu manusia rohania saudara ini, bahasa Inggris mengatakan inward. Mana yang lebih penting? Yang di luar atau yang di dalam? Yang di mana saudara? Yang di dalam. Yang penting itu yang di dalam. Firman Tuhan mengatakan yang dari luar itu tidak menajiskan. Yang dari dalam itu yang menajiskan. Kalau ada saudara membawa anak-anak dan anaknya rewel, segera dibawa ke depan keluar. Jadi perhatikan saudara ya, bahasa Inggris mengatakan manusia lahiriah itu outward. Saudara tentu lebih penting kalau rumah itu dalamnya nyaman, enak, ya baru pikirkan luarnya. Jangan luarnya megah, hebat, dalamnya rongsokan. Demikian juga dengan hidup saudara. Kalau saudara terus fokusnya kepada manusia lahiriah yang mana firman Tuhan mengatakan King James outward. Bodoh sekali. Inwardmu tidak saudara perhatikan. Dan lihat ini, manusia lahiriah merosot. Manusia batinia ini harus makin menanjak. Itu namanya progresif. Ada kemajuan. Ya, kita mengenal istilah pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Demikian juga dengan iman saudara. Jadi pertumbuhan rohani saudara ini harus berjalan sesuai pertumbuhan iman. Saya ulangi contoh yang gampang yang pernah saya katakan. Saudara sudah ikut Tuhan, datang ke gereja bertahun-tahun, dipenuhi Roh Kudus, berdoa bahasa roh, berbulan-bulan, bertahun-tahun rajin datang ke gereja. Jangan saudara yang sudah seperti ini, ada anggota keluarga saudara yang meninggal. Lewat beberapa tahun, saudara setiap dia ulang tahun atau tanggal kematiannya saudara datang ke kuburan. It's okay membersihkan kuburannya. Saya tidak bisa membersihkan kuburan mami dan anak saya karena sudah jadi tulang belulang dan ditaruh di kotak kecil saja, mau ditaruh di mana kalau mau ngasih bunga. Tapi kalau yang seperti Oma Lehat dan yang lain, Pak Bercie, itu bisa dibersihkan. Oke, kasih bunga, saudara mau kasih bunga, ya enggak apa-apa. Toh yang meninggal enggak tahu saudara ngasih bunga. Tapi jangan sekali-kali saudara berdoa untuk yang mati. Tolong ya, kamu kan sudah di surga, sampaikan kepada Bapak di surga untuk memberkati saya. Siapa yang bilang dia sudah di surga?
Siapa yang bilang? Tunjukkan ayatnya kepada saya. Pada saat sangkakala terakhir ditiup, orang-orang yang mati dalam Tuhan terlebih dulu bangkit. Baru kita yang masih tinggal, yang percaya kepada Tuhan akan diangkat dan berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Mereka baru bangkit pada saat itu. Bagaimana mereka bisa ada di surga? Atau yang kedua, saudara bawakan makanan, celaka sudah. Saudara tidak bertumbuh rohani saudara. Ya, saudara tiap minggu ke gereja rajin, tetapi saudara tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, malah merosot. Bukan progresif. Roma 1 ayat 17, bahasa Indonesianya saya bacakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah ini ada perbedaan dengan bahasa Inggris, makanya saya tuliskan. Di dalam Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Kalau diterjemahkan, ya di dalamnya it's okay, sama nyata, nah ini bedanya. Kebenaran Allah, the righteousness of God, ya, revealed dinyatakan from faith to faith, dari iman kepada iman. Kalau Indonesia kan yang bertolak dari iman. Lebih tepat from faith to faith, dari iman kepada iman. Saudara percaya kepada Tuhan, semuanya dikasih satu talenta awal. Apa itu Pak? Iman. Karena saudara kalau tidak punya iman, tidak mungkin saudara datang ke gereja, kan begitu. Nah itu talenta dasar yang harus saudara kembangkan. Dari satu ini kita kembangkan. Jangan dari satu ini disimpan. Seperti Yesus memberikan perumpamaan. Dia mau pergi, Tuhan itu memberikan 1, 2, dan 5 talenta. Waktu dia balik yang satu ini dikubur dan mengatakan, kok enak, ya, kok enak, susah-susah saya kerja dan sebagainya. Yang 2 berlipat ganda, yang 5 berlipat ganda. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang digambar, yang melambangkan Tuhan Yesus. Ambil, kasih kepada yang punya, orang ini masukkan api neraka. Jadi kalau saudara satu talenta iman itu saudara simpen, tidak dikembangkan bahkan merosot seperti tadi contoh saya itu yang sederhana. Punyamu dikasihkan orang. Makanya firman Tuhan mengatakan yang punya akan malah makin dikasih. Bertolak dari iman kepada iman, itulah iman yang progresif. Katakan bersama, iman yang progresif. Ya, kalau saudara mau lihat kata tepatnya, buka KBBI dan lihat apa itu iman yang progresif. Kan kita topiknya pohon ara. Di samping pohon anggur juga pohon ara. Kenapa? Ya karena di satu ladang yang sama, firman Tuhan menggambarkan ada pohon anggur, kemudian ada pohon ara. Ya. Seperti juga pertumbuhan rohani saudara, jenis iman saudara lebih tepatnya, ada juga beberapa macam buah ara. Jadi tidak hanya satu macam buah ara, tetapi ada berbagai macam. Nah ini kita periksa. Lebih dahulu pohon ara itu dari bahasa Ibrani tenah dan dari bahasa Yunani sukon. Kenapa saya keluarkan, nanti sudah akan melihat perbedaan-perbedaannya. Buah ara ini bisa keluar sebelum pohon itu keluar daunnya atau bersamaan. Sedangkan kalau sudah melihat buah-buahan itu biasanya keluar sebelum, bersamaan, atau sesudah ada daun. Halo? Sesudah. Kalau saudara tidak bisa jawab, saudara tidak sekolah berarti dulu. Tidak ada pohon yang keluar begini kelapa, nggak ada daunnya, tiba-tiba keluar buahnya. Itu kelapa ajaib, kelapanya Aladin ya. Biasanya pohon itu tumbuh,
keluar daun, lalu baru keluar buah. Yang normal. Yang tidak normal juga banyak. Daunnya ada banyak, tidak pernah keluar buahnya. Nah, buah ara ini lain daripada yang lain. Dia bisa keluar buahnya sebelum ada daunnya. Jadi pohonnya sudah tinggi, daunnya belum, maksudnya bukan gundul ya. Tidak ada daunnya, itu masih kecil, daunnya masih sedikit, dia sudah ada buah. Atau bersamaan dengan keluar daunnya makin banyak, buahnya itu juga keluar. Dan tinggi pohon ara ini sekitar 5 sampai 8 meter. Nah, kalau sudah maksimal, sudah lihat gimbal daunnya. Jenis buah ara yang pertama. Jenis buah ara yang pertama ini disebut buah ara awal. Dalam bahasa Ibraninya itu bikurah. Nah, kalau saya lihat di sini ini kan, kalau digambarkan dalam Alkitab, pohon ara itu secara umum tena. Tetapi buah awalnya, apa sih buah awal? Buah sulung. Itu dari kata Ibrani bikurah. Kata dasarnya bikur, yaitu buah sulung. Ya, kalau sudah lihat nih gambarnya buah sulung. Kalau melihat di YouTube nanti lebih jelas. Keluarnya ini sekitar bulan April dan Mei. Jadi dalam siklusnya dia itu setahun, yang disebut buah sulung, buah awal itu keluar sekitar April Mei. Nanti Juni dia sudah matang, enggak kelamaan. Dan ini disebut sebagai kualitas buah ara yang terbaik. Jadi kalau saudara misalnya ke Israel, kalau pergi sekitar bulan Juni, Juli, saudara bisa dapat kualitas buah ara yang terbaik. Saudara perhatikan lebih dahulu dalam Hosea 9 ayat yang ke-10 ya. Bahasa Inggris mengatakan, I found Israel like a grapes in the wilderness. Allah mendapatkan Israel ini seperti anggur di wilderness, tempat yang liar, belantara. I saw your fathers as the first fruits of the fig tree in its first season. Nah ini dia, first season. Musim pertama keluarnya buah ara, ini April Mei. First season selalu ada ya. Pertama nanti tahun depan first seasonnya juga April Mei. Tapi perhatikan di sini, aku melihat your fathers. Fathers ini bapak-bapak, ini dimulai dari Bapak Abraham, keluar Ishak, Yakub, Israel kan? Israel ini juga bisa disebut sebagai awal Bapak kita. Kalau saudara baca firman Tuhan Kejadian Lama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub itu kan Israel. Kalau Ishak itu Ishak Lawrence atau Ishak Anton. Ya, saudara kalau tidak ketahui, ini teologi tingkat tinggi saudara. First fruit. Allah melihat bapak-bapak kita itu seperti first fruit, buah awal in the fig tree, di dalam pohon ara. But they went to Baal Peor. Ini ada sedikit lain dengan bahasa Indonesia, maka saya keluarkan bahasa Inggris. Tetapi sesudah generasi itu makin menurun orang Israel. Mereka pergi ke Baal Peor yang kita sudah pernah bahas. Ya, ada apa di tempat itu? Mereka menyembah berhala. And consecrated themselves to shame, bikin malu. Nah, jangan begini saudara. Orang tua saudara ini luar biasa dalam Tuhan, setia. Saudara ini turun derajatnya. Anak-anak saudara lebih tidak karuan lagi. Saya pernah mengatakan sebagai orang tua,
orang tua di tempat ini yang sebagai orang tua katakan haleluya. Kok Handi ikut-ikutan ngomong haleluya? Orang tua harus punya pemikiran paradigma yang baru. Anak-anakku ini harus lebih hebat, lebih maju daripada saya dalam kerohanian. Haleluya, haleluya. Itu kerinduan saudara. Jangan saudara berpikir anak-anakku ini harus lebih sukses dari saya. Itu orang dunia. Dan saya berani jamin, kalau anak-anak saudara lebih luar biasa kerohanian daripada saudara, ya, berkat mereka itu seperti berkat dari Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu sangat kaya, Ishak lebih kaya, Yakub kaya. Keturunannya lagi Yusuf jadi raja di negerinya orang. Jadi misalnya Presiden Republik Indonesia ini namanya John Paul yang berasal dari Amerika Serikat. Mungkin atau tidak, saudara? Mungkin atau tidak? Saudara ragu, terima kasih. Berarti saudara yakin atau tidak mengerti, ya sudah. Lebih cenderung yang pilihan terakhir itu. Tidak mungkin presiden sebuah negara itu dari orang luar, begitu loh maksudnya. Ya, saudara mesti punya target seperti, jangan seperti yang firman Tuhan katakan, dari awal bagus our fathers, bukan our father. Kalau our father just one, Bapa di surga. Tapi ini fathers, bapak-bapak, turun. Makanya saudara yang punya anak, jangan disimpan saja anak saudara di rumah. Dia tidak seperti buah. Buah itu kalau diperem makin lama makin masak. Anakmu kalau di rumah diperem terus tidak dibawa ke gereja, dia jadi busuk. Bukan jadi matang. Bawa ke gereja. Dorong mereka pelayanan. Haleluya. Iya. Yang kedua, buah ara musim panas. Buah ara musim panas dari season ya. Jadi setahun kan ada seasonnya. Dalam bahasa Ibrani adalah tenim. Nah kalau ini kan bikurah, lain. Sekarang tenim. Dia ini munculnya Juni. Kalau yang tadi pertama masaknya Juni. Yang kedua ini baru keluarnya sesudah ini masak selesai. Nah baru keluar Juni. Matangnya Agustus. Yang ketiga, itu adalah buah ara musim dingin. Jadi dari satu season dia yang terakhir. Yang kedua, matangnya Agustus, selesai, keluar. Ini yang terakhir. Disebut buah ara musim dingin. Keluarnya Agustus, masaknya Oktober. Tidak dituliskan apa bahasa Ibrani-nya. Dan saya berkesimpulan, buah ara musim dingin ini kurang enak. Sama kalau misalnya duren itu beda ya. Duren itu pertama keluar nih kurang manis. Nanti kalau sudah tengah-tengah ini puncaknya manis dia. Nanti kalau udah mau selesai ya tetap dijual tapi banyak yang karbitan gitu ya, banyak yang karbitan. Nah saudara, segera saya beralih. Ini kan penggambaran secara jasmani. Sekarang bagaimana relevansinya dengan iman yang progresif, pertumbuhan rohani saudara sebagai anak Tuhan. Kalau buah ara yang sulung ini, yang ini, bikurah, ini menggambarkan kasih yang mula-mula. Seperti gimana kasih yang mula-mula? Petobat-petobat baru dalam Tuhan. Orang-orang yang baru lulus kelas, saya murid sejati kalau di gereja kami. Baru bertobat, baru kenal Tuhan. Waduh, menggebu-gebu.
Ibadah jam 8, dia jam 7 sudah datang. Bila perlu jam 6 bantu sapu-sapu halaman. Ya. Pelayanan, ini oke, ini oke, ini oke. Baca Alkitab rajin. Ya, menggebu-gebu, bertumbuh dengan cepat. Ini yang harus saudara pertahankan dalam hidup saudara. Haleluya. Supaya jangan sama seperti tadi saya bacakan bahasa Inggrisnya ini, Hosea 9 ayat yang ke-10 kan. Saudara pergi ke Baal Peor, saya sudah jelaskan. Tidak saudara bikin patung di rumah, tetapi pasangan, anak, pekerjaan, hobi dan lain sebagainya. Dan khususnya mamon, itu Baal Peor. Coba saudara yang suami istri duduk berdampingan, lihat kiri kanan saudara, lihat. Kalau ada suami atau istrimu, anakmu lihat kiri kanan, tanya sama dia, kamu Baal Peor ya? Itu hobi, khususnya uang. Masing-masing dari kita nih di kantongnya itu bawa Baal Peor, uang. Saudara sembah itu uang yang saudara taruh di dompet, ditaruh di pantat saudara kalau laki. Atau saudara biarkan dia Baal Peor yang tidak ada artinya, hanya membantu saudara saja sebagai hidup alat bayar. Pilihan saudara. Kasih mula-mula ini, semangat yang menggebu-gebu ini harus selalu ada. Haleluya. Jangan dibiarkan padam. Bisa padam enggak Pak? Oh iya bisa. Akibat pekerjaan, masalah, sakit penyakit itu menekan, membuat saudara turun kadar apinya, kadar kasih mula-mulanya. Ditingkatkan lagi, diisi lagi. Makanya saudara perlu baca Alkitab setiap hari, datang ibadah setiap minggu, ikut perkersel, tambah datang jam doa malam. Kalau itu saudara lakukan, jangan dikurangi. Apa yang mengurangi? Baal Peor. Saya ulangi. Apa yang mengurangi hal itu? Baal Peor. Apa itu Baal Peor? Anak, pasangan, hobi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu yang akan menjauhkan saudara dari Tuhan. Baal Peor ini. Makanya saudara, hukum Taurat yang pertama dan kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Kita ini dikeluarkan dari perbudakan, dari dunia ini yang membudaki saudara, yang memperbudak saudara. Jangan membuat bagimu ilah lain. Yang kedua, jangan sujud menyembah. Sujud menyembah itu apa artinya? Takluk. Ya toh, sujud itu kan artinya takluk. Kalau saudara takluk kepada pasanganmu, anakmu, pekerjaan, hobi, uangmu, ya berlaku sudah. Baal Peor memisahkan saudara dari Tuhan. Dan saudara jangan mikir dah progresif, jangan. Bertahan saja sudah sulit, apalagi mau progresif. Yang kedua dan yang ketiga ini jadi satu. Yang kedua dan ketiga ini tipe kerohanian saudara yang cepat panas. Kalau cepat panas itu cepat dingin. Contohnya apa Pak? Gampang, nasi. Nasi. Saudara beli nasi, dibungkus. Waktu diambil masih keluar asapnya, panas. Bawa sampai rumah, saudara pegang, bungkus saya masih panas. Saudara buka, cepat menjadi dingin nasi itu. Masa Pak? Makanya perhatikan. Kalau saudara makan nasi, kalau makan jagung saya enggak tahu. Ya, nasi ini cepat panas, dinginnya cepat juga. Ini menggambarkan kerohanian saudara yang tidak konsisten. Mut-mutan, coba bilang. Mut-mutan.
ya. Ngomong mut-mutan tuh congore ini masih maju, mut, nah itu baru cocok. Kalau mut-mutan tuh namanya ngemut, mut-mutan, mutnya enak, wah menggebu, mutnya turun, iya. Ada orang yang sudah lama dalam Tuhan ngomong, saya ini orangnya suka mengampuni Pak. Wih luar biasa. Kalau ada yang berbuat salah sama saya, menyakiti saya kasih dia, malah saya kasih dia setangkai bunga mawar. Luar biasa ya. Nggak usah terlalu serius, indah keluar di kuis nggak mungkin keluar. Kalau ada orang menyakiti saya Pak, saya bukan hanya mengampuni, saya kasih dia setangkai bunga mawar. Woi kata pendeta luar biasa. Begitu pendeta balik badan, dia bergumam, sama potnya sekalian, saya lemparkan dia. Ya, satu kali cerita ini saudara ya. Ada seorang sebut saja namanya Jim gitu, Jim Johnson. Dia adalah anak Tuhan. Tetapi dia mengalami penurunan dalam kerohaniannya. Karena pekerjaannya dia, hari itu dia dipecat. Hati-hati saudara ya, jasmani itu bisa menarik kerohanian saudara, bisa. Hari itu dia dipecat, dia desperate, putus asa. Dia merasa hidupnya ini tidak berguna di gereja, juga pelayanannya kembang kempis. Kalau semangat dia pelayanan, kalau enggak ya dia biar yang muda-muda aja, itu alasan yang klasik. Biar yang muda-muda yang pelayanan, saya udah tua begitu. Dalam keputusasaannya dia naik ke sebuah jembatan, kalau di luar negeri itu banyak jembatan-jembatan, terus ada sungai yang besar ya. Dia mau bunuh diri. Jangan bilang sungai yang besar, cukup sungai Badung lah. Ya, kalau sungai yang sungai ini terlalu gede, saudara ya. Sungai Thames yang di London terlalu besar, sungai Badung lah. Dia mau bunuh diri, dia lompat masuk air, dia mau bunuh diri. Waktu dia cemplung di air itu, ada yang lihat. Katakanlah namanya Jerry, bahasa Inggris kan tadi Jim, ini Jerry ya. Jerry melihat, loh kok ada yang mau bunuh diri? Tanpa pikir panjang, Jerry ini lompat juga, untuk apa? Untuk menolong si Jim. Tetapi begitu Jerry ini kena air, dia sadar. Kan air kan bikin orang sadar, betul ya, dingin lagi. Apa yang dia sadari? Aku ini tidak bisa berenang. Aku tidak bisa berenang, gimana ini ya? Dia mau nolong Jim, dia yang mau tenggelam. Lah Jim ini habis cemplung, tidak lama dia dengar juga plung begitu. Dia kan nyemplung, bunyinya plung ya. Tidak lama di belakangnya juga dengar suara plung, dia noleh. Loh, kok ada orang ikut-ikut sama dia? Dan Jim ini melihat, loh orang itu kok malah yang siapa namanya saudara? Ya itu keluar di kuis itu. Ingat baik-baik. Malah orang ini tidak bisa berenang. Si Jim yang mau bunuh diri, lihat itu, dia nolong si Jerry ini. Dia mau bunuh diri, dia nolong si Jerry, dibawa ke pinggir ya. Lalu ditanya, kenapa kamu ikut aku? Ya, kenapa kamu follow me? Kok ikut aku? Oh bukan, saya lihat kamu loncat. Mungkin kenapa mau bunuh diri? Saya mau tolongin. Ternyata begitu kena air, saya tahu saya nggak bisa berenang. Akhirnya Jim ini menyelamatkan nyawa Jerry. Dari situ dia sadar, ternyata hidupnya itu apa saudara? Berguna. Tolong saudara pegang bahu kiri kanan saudara yang baik. Pegang dulu sekarang, pegang. Kasih tahu, ya kasih tahu. Kamu berguna.
Ya, sekarang kanannya, tadi kirinya, sekarang kanannya. Kasih tahu juga, kamu berguna. Ya, semua ada gunanya. Nanti pulang, kalau saudara makan bakso Munari, ingat omongan kata ajaib magic word ini. Ya, saudara pegang dia dan katakan, kamu berguna untuk apa? Iya, tipemu kan? Semua langsung menjawab. Iya. Jangan jadi orang begitu, saudara. Pelayanan itu jangan saudara tinggalkan. Saudara pegang terus. Sebab setiap pelayanan yang saudara ambil itu ada mahkota yang tersedia dengan nama saudara. Haleluya. Ya. Apakah kerohanian saudara ini seperti robot trading ini? Naik turun. Saya ngelihatnya begini aja pusing, saudara. Naik turun. Sebentar naik, sebentar turun. Pilih. Tentukan, saudara mau turun atau mau naik, itu saja. Jangan naik turun, tergantung mood, tergantung uangnya Pak. Kalau berkatnya banyak, wah moodnya happy, di gereja senyum, tidak ada yang senyum sendiri. Kalau moodnya uangnya lagi jelek, perekonomian susah, disapa saja, halo Obed, mentang-mentang kamu naik mobil, aku naik motor, manggil-manggil. Dulu waktu kamu naik motor, tidak manggil. Bisa begitu, betul? Saya melihat saudara ini ada beberapa yang wajahnya penuh ketegangan. Padahal kita ini ibadah raya. Ibadah raya umum itu ada sukacita. Tapi wajah saudara melihat saya, yang pertama tipe mesra. Melihat saya dengan wajah yang tatapan yang nanar. Yang kedua, ya tipe cemberut. Yang lain ketawa dia. Yang ketiga, terlalu banyak ketawa. Lihat kiri kanan saudara. Kalau sesama jenis atau pasangan saudara pegang pipinya, bilang, kamu luar biasa hari ini. Ya, pegang, ya. Pegang dong anaknya, Pak Robi. Jangan megang yang sininya, kirinya. Pegang kan. Loh kamu mau megang kok megang kirinya. Itu ada istrimu loh di sana, bahaya loh. Ingat anakmu yang mana, jangan kirinya. Kamu luar biasa. Tidak lama nanti sore itu burung goreng semua menunya di rumah. Kenapa kok saya masukkan dalam subtema lagi menggunakan kairos? Karena penggambaran 3 macam buah ara itu merupakan bayangan rohani. Dan itu poinnya dalam menggunakan waktu. Ingat ya, kata kuncinya waktu. Stop dulu. Saya ingin saudara berpikir cepat, yang di atas juga. Yang di rumah juga berpikir cepat dan cerdas. Karena saya akan bercerita dan memberikan pertanyaan. Cepat jawabnya. Dan ini menentukan saudara ini 286, 486 atau Pentium 9 yang terakhir. Yang di rumah dengarkan baik-baik. Waktu. Satu kali ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya Tom and Jerry, ya. Namanya Tom Jerry. Gitu. Dia melakukan penelitian di sebuah rumah sakit jiwa. Ibaratkan Tom ini adalah saudara begitu. Ingin melakukan penelitian di rumah sakit jiwa. Dia melakukan penelitian ya. Lalu satu titik dia ketemu dengan pimpinan rumah sakit itu dan bertanya pertanyaan yang bagus. Apakah semua orang-orang yang masuk di rumah sakit jiwa atau di Indonesia disebut ODGJ?
orang dengan gangguan jiwa. Di sini terus atau mereka ada kemungkinan bisa keluar, Pak? Karena dinyatakan sembuh. Pimpinannya berkata, oh bisa keluar. Tetapi ada satu tes terakhir yang juga dilakukan oleh saudara yang namanya Tom Jerry ini. Ada tes terakhir. Oh gitu, apa tesnya? Mari saya bawa Anda. Dibawalah ke sebuah ruangan yang bernama TOILET. Apa saudara? Nah, yang sana itu lama sencernanya ya. Apa namanya? Kamu lihat ini toilet ya. Ada jamban dan ada bak air untuk ambil air atau untuk mandi. Lalu pimpinan itu memberikan kepada Tom Jerry dan kepada saudara. Kamu tak kasih sendok dan tak kasih gayung. Tolong keluarkan isi air di bak itu. Kalau cepat dan milih alat yang baik, maka saudara atau Tom itu boleh keluar, dinyatakan dia sudah sembuh dari gendengnya, gilanya. Saya mau tanya, cepat berpikir. Saudara menggunakan sendok atau menggunakan gayung? Yang di rumah juga, saudara menggunakan sendok untuk mengeluarkan airnya atau menggunakan gayung? Saya mau tanya, segera angkat tangan. Yang memilih menggunakan sendok, angkat tangan. Ada yang menggunakan sendok, ada di atas, di bawah juga ada. Yang memilih menggunakan gayung, angkat tangan. Ya, oke, yang udah angkat tangan saya tanya. Immanuel, kamu menggunakan apa? Diminum sama dia. Dia udah angkat tangan, ya. Sekali lagi, yang menggunakan sendok, jangan ragu-ragu, angkat tangan saudara. Ya, masih ada. Yang di bawah kok enggak jadi. Yang kedua, menggunakan gayung, angkat tangan saudara. Iya, oke. Ada yang enggak angkat tangan. Yang menggunakan gayung ini, termasuk si Tom itu juga, saya pakai gayung dong ya. Dan sejak saat itu, saudara-saudara yang tadi angkat tangan pakai sendok, dan yang pakai gayung ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tom ditangkap, mahasiswa yang meneliti ini ditangkap dan dia menghuni rumah sakit jiwa. Sejak saat itu dia jadi penghuni rumah sakit jiwa. Apa yang betul saudara? Yang tadi enggak angkat tangan tuh? Cabut saja. Dicabut toh. Kalau setiap bak mandi itu kan ada lubangnya, ada penutupnya. Bagaimana mengeluarkan air yang paling cepat? Pakai sendok atau pakai gayung? Pakai apa? Cabut saja. Ya, jadi saudara-saudara ini pulang dari tempat ini sudah ditangkap. Karena saudara tidak menggunakan waktu dengan efisien. Ya, tadi Pak Anton enggak angkat tangan. Pak Anton bilang, tak susup semua. Benar Pak? Kenapa enggak angkat tangan? Milih mana? Yang lain terus saya berpikir, oh saya juga mau ngomong seperti Pak John itu loh. Tell me ya saudara ya. Oke. Waktu. Maksudnya gimana ini? Saat sudah dengar firman Tuhan, seperti saat ini, saat-saat sebelumnya, dan yang akan datang, apakah saudara segera melakukan atau menunda? Menunda dan tidak melakukan itu berteman erat. Karena orang kalau nunda, lalu apa saudara? Hah? Lupa. Iya. Oh nanti saya mau gini, oh mau gini. Nanti kalau sudah lewat, tadi saya mau apa ya? Lupa. Apalagi saudara makin berumur, makin lupa. Ada kejadian penting yang menimpa saya saudara minggu ini. Wah kalau gini langsung semua pasang telinga baik-baik. Apa ini tentang Pak John?
Hari Rabu malam ada kersel di rumah saya. Sesudah kersel, ya anak saya itu ditelepon sama HP, nomornya nggak ketahuan. Ternyata itu HP-nya Julius. Yang nelpon adalah Mak Eca, RCC-nya. Ngasih tahu begini, Andrew, HP-nya Kak Eca ketinggalan di rumah atau mungkin jatuh, tolong dicarikan. Lalu Andrew ngomong sama saya, Dedi, itu Kak Eca nelpon, HP-nya jatuh atau ketinggalan, ya coba dicari. Nah saya merasa kasihan saudara, karena Eca ini meskipun kaya, ya tapi dia enggak ada uang untuk beli HP. Ya itu anehnya, dia kaya tapi enggak punya uang untuk beli HP. Dan HP-nya ini baru dibeli. Ya, saya berpikir, Eca baru beli HP, terus sekarang HP-nya jatuh nanti bisa retak, pecah atau hilang, kan kasihan. Saya keluarlah bawa senter dan bawa payung karena waktu itu lagi gerimis saudara. Ya betul ya, Rabu sekitar jam 8, setengah 9 itu hujan, gerimis. Saya bawa senter, saya bilang sama anak saya, kamu cari di atas, jadi cari di depan di tempat parkir. Saya bawa senter, bawa payung, cari-cari. Mana ini handphonenya kok enggak ada, mana handphonenya enggak ada ya. Enggak ada. Lalu saya kasihan, aduh kasihan Eca ini ya. Lebih kasihan lagi nanti kakaknya, kakaknya Julius, dia mesti belikan HP baru gitu. Enggak lama telepon lagi. Enggak usah Andrew, handphonenya Kak Eca ada di dalam tas. Ini benar-benar menunjukkan Eca ini seorang nenek ya. Dia sedang membuli pendetanya loh saudara. Dia membuli pendetanya. Bukan hanya Andrew yang nyari, saya bawa payung hujan-hujan dan bawa senter cari-cari gini ya. Kalau ada motor yang lewat, mobil yang lewat, kira ini ngapain bapak ini pakai celana pendek nyari kodok kan begitu, nyari kodok kan, senter-senter gini betul kan, nyari kodok kan betul kan, gerimis-gerimis ada kendaraan yang lewat, makanya saya dilihat. Nah kalau orang menunda itu lupa sudah, kebanyakan lupanya, apalagi sudah berumur. Ini contohnya nyata yang saya alami, sudah benar-benar aduh pahit hati saya, saudara, sampai sekarang ini masih pahit. Makanya saya bawa dalam khotbah ini, contoh nyata ini saudara. Dan biasanya memang begitu jemaat saya dari berpuluh-puluh tahun lalu, 100 tahun yang lalu sampai sekarang begitu. Kalau misalnya handphonenya atau dompetnya ketinggalan, pasti mikirnya di gereja. Padahal di mana? Ketinggalan di rumah. Ayo ngaku saudara. Sampai rumah, mana dompetnya, cari, bingung dompetnya. Waduh ketinggalan di gereja tadi habis kolektor. Apa? Orang kamu enggak kolektor kok. Ketinggalan di gereja bagaimana bisa? Ternyata kesingsel di rumah. Ya ini contohnya. Handphonenya ada. Kok enggak dicari dulu itu loh. Saya tidak tahu, belum memutuskan hukuman apa yang akan dia terima nanti waktu LCC. Kan baru nanti ketemunya tuh LCC itu. Memang nanti ada RCC satu yang akan memberkati kami, tetapi ini tetap berurusan dengan saya. 4 mata saudara. Kasihan loh pendetanya, hujan-hujan, senter-senter begini. Aduh, saudara jangan suka nunda. Kasih nasihat yang baik. Jangan suka menunda. Kasih tahu kiri kanan. Baik secara nasihat jasmani maupun secara rohani, jangan suka nunda. Kalau suka nunda, tidak dilakukan. Ya. Wow, dengar firman Tuhan hari Minggu, berkali-kali saya berkata, baca firman tiap hari, baca firman. Wow, semangat di hati sudah membara. Aku mau baca firman mulai besok. Malam-malam pulang gereja, bukan malam pulang gereja langsung minta LC-nya. Minta jadwal pembacaan Alkitab, langsung setahun. Di WA balas sama LC-nya, WA sendiri sama Pak John. Langsung dikasih di Alkitab, dikasih tanda. Tandanya itu apa? Uang 100.000. Ada baca di sini besok, makan baca. Besok bangun hujan, ya tidur dulu sebentar.
bangun lagi, mepet dengan jam kerja, terlambat. Meskipun naruh uang 1 juta di Alkitab, lupa sudah. Lewat hari Senin, hari Selasa lali, hari Minggu kalau bawa Alkitab lo ke gereja baru gini, loh kenapa kok di sini ini ada uang 100.000 ya? Kalau saya berpikir di gereja, bukan membantu saya dalam doa, tapi saudara berpikir dengan keras. Kok ada uang 100.000? Baru ingat, oh ya aku kan mau baca Alkitab. Kalau diulangi lagi, lu akan baca dari Senin sampai Sabtu. Wah, berapa pasal nih, kepanjangan. Akhirnya apa? Udahlah. Tunggu kalau Tuhan Yesus datang baru saya baca Alkitab. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Itu menentukan kualitas rohani saudara. Kalau saudara dengar firman Tuhan, oh aku mau melakukan, langsung dilakukan. Dia jadi rema. Dia jadi kebiasaan. Haleluya. Dia jadi rema, dia jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu sudah jadi darah daging saudara. Allah datang, firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Inggris, become flesh. Menjadi daging sama seperti kita. Apa maksudnya? Allah adalah firman. Firman Allah menjadi daging. Bagaimana bisa firman Allah yang kertas tulisan jadi daging? Kalau saudara baca, lakukan jadi kebiasaan, maka saudara terbiasa. Itulah namanya firman Tuhan become flesh. Jadi daging dalam hidup saudara. Haleluya. Saya tahu. Banyak di tempat ini yang masih belum baca Alkitab setiap hari. Pilihan bagi saudara. Untuk merespon firman Tuhan, saudara perlu roh anak-anak. Roh anak-anak itu dalam pengertian yang baik tidak pernah berpikir terlalu complicated. Anak-anak seperti contoh anaknya Julius, Elisa, gak pernah dia berpikir nanti kalau pulang makan apa. Gak pernah dia berpikir nanti uang sekolahnya itu siapa yang bayar. Yang banyak mikir tuh makin tua makin banyak mikir, itu dia. Tetapi untuk menyikapi firman Tuhan, gak perlu roh orang tua, gak perlu. Makanya firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil seorang anak kecil, taruh di pangkuannya dan berkata, yang seperti anak ini yang mewarisi kerajaan surga. Maksudnya apa? Bukan supaya terjadi anak-anak terus, tetapi sifat anak-anak, roh anak-anak tidak complicated. Tahu complicated itu? Apa sih complicated itu bahasa Indonesia? Jelimet. Nah, itu kata KBBI yang betul. Jelimet, terlalu ruwet pikirannya, rempong, tempong ping. Dengar firman, apa betul ya? Nah itu dia. Itu complicated. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu langsung masuk. Benih firman Tuhan ditaburkan, saudara punya roh anak-anak langsung masuk, langsung dilakukan. Gak usah pakai mikir ini. Walah Pak John ngomong gitu tuh kepentingannya supaya dia makin kaya. Ih, terserah. Kan kita bicara kairos, nanti waktu tuh yang membuktikan. Dan saudara, anak ini yang saya maksudkan dalam bahasa Yunani, anak itu keluar beberapa macam, tetapi yang saya ambil anak dalam artian teknon. Teknon itu punya gen orang tuanya. Contoh ya, yang sedang berdiri di tempat ini cuma ada 2, saya dan ini. Saudara lihat dulu nih, siapa namanya? Ruben. Ruben ini anaknya Obed dan Neni. Dia seorang pria. Saya mendengar kabar, cuma dengar kabar, belum tahu kenyataannya.
Ruben Oni ini dia pintar masak. Saya kalau disuruh masak capjay, yang nyoba ndak lama mati saudara. Tapi Ruben ini bisa masak dan katanya orang tuanya Neni yang maha guru dalam bidang kulinernya, maha guru. Jangan lupa kamu Neni, saya tak puji-puji ya, jangan lupa kamu. Nanti sate babiku hari Rabu didobel. Yang enggak ngerti enggak apa-apa, ini tingkat tinggi saudara ya. Lebih enak dari masakan mamanya. Betul Ruben? Ya menurut dia, kalau saya belum ada bukti, belum ada kenyataan ya. Lebih enak. Tetapi mamanya ngomong, saya ngomong sama mamanya, betul ya Ruben? Iya Pak, enak masaknya, luar biasa. Kenapa? Karena mamanya ini maha guru kuliner. Neni ini pernah menjadi muridnya Andri Wongso. Tetapi itu di Jakarta Andri Wongso, dia di Denpasar Andri David. Karena dia punya gen. Memang kalau masak, habis itu banyak sekali peralatannya. Cuma masak mie, super mie saja, ini bisa ada 10 panci saudara ya. Punya gen, saudara saya punya anak, saya sedang pikirkan, anakku ini punya gen apa ya? Nggak ada Pak, bukan anakmu. Kalau saudara nggak punya salah satu sifatnya Bapa di surga, saudara ngakunya anak. Tapi bukan anaknya Bapa. Dan gen Yesus yang paling utama itu taat. Katakan bersama, taat. Filipi mengatakan dia taat sampai mati. Makanya Bapa mengaruniakan nama di atas nama. Segala lutut akan bertelut. Segala lidah akan mengaku dia Yesus. Kenapa? Taat sampai bahkan sampai mati. Dia taat. Kalau saudara tidak punya ketaatan, dengar firman, masa iya, ya sudah. Jelas ya, contoh saya. Genmu itu gennya Bapa di surga, Bapa B besar atau BB kecil, Bapa iblis. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyanyikan dari hati saudara. Pria angkat tanganku sembah.
kita angkat tangan, angkat suara. Semua mengangkat tangannya, kedua tangan angkat wajahmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ajaib Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat selamanya. Selama Kau hebat, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Saudara yang tadi menyanyi, ku sembah Kau Tuhan, sekarang sembah Dia, tinggikan namanya. Selamanya Engkau hebat, selamanya Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau yang memberikan benih bagi kami untuk kami tabur dan roti untuk kami makan. Dan kami percaya setiap benih yang Kau berikan bagi kami itu yang terbaik. Dan sekarang kami mau taat, kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Seberapa banyak yang Roh Kudus taruh dalam hati kami untuk kami tabur, kami percaya itu yang terbaik. Tuhan juga memberkati akan setiap yang ditabur pada saat hari ini Tuhan. Baik yang melalui YouTube, baik melalui TV First Media. Tuhan memberkati akan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang dilakukan dengan tangan mereka, Tuhan buat semua itu berhasil. Demikian juga jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati akan kehidupan mereka dengan berkat yang berkelimpahan, tidak mengalami kekurangan. Di saat mereka taat dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka Tuhan juga yang memberkati akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menabur dengan sukacita. Kami juga percaya kami menuai dengan bersorak-sorai. Di dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, menengadahkan wajah, mengatakan amin untuk setiap firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan,
Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka dalam perkara yang paling sederhana. Janji Tuhan yang ya dan amin itu akan dikembalikan, digenapkan, direalisasikan dalam kehidupanmu. Siap yang melayani kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap yang sakit di tempat ini maupun yang melihat di rumah, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dari Bapa di surga. Yang dalam kesusahan, Tuhan akan menghiburkan. Yang dalam kekurangan, Tuhan sumber berkat-Mu. Carilah Dia lebih dahulu, utamakan Dia dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Pegang janji firman Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapak, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.